Maka berkembang isu hari ini bahwa Golkar memang sengaja dibikin besar karena Jokowi mau masuk untuk mengambil ketua umum Golkar. Kalau saya tadi dibilang bahwa seolah-olah ini didesain Golkar ini dibesarkan, kayak seolah-olah gitu ya, untuk menerima seseorang untuk masuk gitu ya. Kalau menurut saya enggak, ini memang jago-jagonya teman-teman di lapangan aja. Kalau Pak Jokowi pada saat dia berkuasa, kemudian dia masuk, kemudian melakukan perubahan ADRT dan masuk menjadi ketua umum Golkar, itu sangat masih punya daya tarik bagi Golkarnya ya. Tapi kalau kemudian dia sudah selesai menjadi, katakan sudah tidak menjadi presiden, ini nggak ada daya tarik politik sama sekali buat Golkar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Sobat Forum. Hari ini kita mengundang narsum anak muda yang dikenal oleh publik, yaitu Pumpida Hidayatullah, sahabat lama saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rio. Terima kasih nih udah jumpa lagi. Iya nih. Jadi hari ini kita bicara tentang pemilu dan pasca pemilu ya. Iya. Saya nggak ikutan pemilu. Ya, pasca bantu pilpres saja kemarin. Pasca pemilu ini kan Golkar naik nih. Ya. Hari ini kalau nggak salah hampir 15% lewat ya. Mengejar posisi PDI Perjuangan. Nah tentu ini seksi dong Golkar hari ini. Oh iya, ya. Sangat. Bukan Gerindranya yang naik, tapi malah Golkarnya naik. Padahal nggak ada capres ya. Padahal nggak ada capres. Kemudian kemarin gonjang ganjing mau munaslup hampir 2 kali, nggak jadi juga. Ya. Jadi menurut aku sih ini Golkar ini pasti ada sesuatu, bisa naik, ya. Ribut-ributnya juga tenang-tenang aja gitu. Nah ini kan akhirnya menarik perhatian orang. Ini kan sesuatu yang bagus itu biasanya diperbutkan. Iya. Maka berkembang isu hari ini bahwa Golkar memang sengaja dibikin besar karena Jokowi mau masuk untuk mengambil ketua umum Golkar. Ketika kemudian ada isu Jokowi mau ambil, keluar lagi namanya Bahlil, teman saya, untuk merebut juga ketua umum Golkar. Walaupun kita tanda tanya, masa si Bahlil mau saingan sama Pak Jokowi untuk mengambil ketua umum Golkar? Pasti nggak level lah itu ya. Tapi terlepas dari itu, kondisi Golkar hari ini seperti apa yang Bro Pumpida ketahui? Ya, sebetulnya nggak banyak berbeda ya dengan kita di beberapa tahun yang lalu ya, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Di dalam konteksnya itu ini adalah satu-satunya partai yang memang terbuka. Terbuka dalam artian apa? Dalam artian memang mekanisme pengambilan keputusannya itu jarang sekali ditentukan oleh 1 atau 2 orang. Tapi justru ada dinamika proses kebersamaan dan kolektif di dalamnya yang kemudian ya kadang-kadang keputusan-keputusannya juga kadang-kadang jadi aneh gitu ya. Seperti misalnya di dalam konteks Munas di periode sebelumnya itu, ketika Erlangga terpilih langsung diminta untuk langsung jadi capres, ya kan? Nah langsung kayak ada mandat gitu kan. Itu karena memang gejolaknya pada saat itu menginginkan adanya seorang ketua umum yang bisa membawa Golkar ini kemudian mendapatkan pertama mungkin capres. Yang kedua juga kotel efeknya yang dikejar gitu ya. Tapi Golkar ini pada dasarnya karena tadi terbuka dan kolektivitasnya tinggi, permainan di dalam ranah pemilu terutama di legislatif itu tergantung kepada tokoh-tokoh atau caleg-calegnya gitu. Sehingga permainan di lapangan itu ya memang jagoan gitu. Mereka pertama pasti dalam konteks strategi, wah udah ngebaca daerahnya tuh bener gitu. Yang kedua dia bisa memetakan lawan-lawan politiknya. Yang ketiga biasanya mereka juga punya dana yang cukup. Nah tapi kan gini Sobat Tong, kok jagoannya zamannya Airlangga, sebelumnya Jack Nom gak jagoan? Sebentar, belum sampai situ. Belum sampai situ. Artinya kalau misalnya kemudian
di dalam konteks pemilu yang dalam tanda petik ya brutal dan transaksional, ini kan Gayanya istilahnya poinnya itu gitu. Poinnya di situ. Jadi ketika ini permainan kisru dan Golkar ini udah lebih paham, mereka tinggal main gamenya istilahnya kalau ini mereka masing-masing level 2, tingkatin aja level 3-nya gitu, dinaikin aja. Ya entah nanti bantuannya ditambah atau kemudian strategi-strategi yang lain. Dan ternyata yang saya dengar adalah bahwa basis dari pengucuran bantuan yang didesain oleh pemerintah itu sebagian yang disalurkan melalui ya jalur di situ gitu ya. Saya nggak bicara orang per orang, tapi jalur sehingga ya di mata masyarakat ini naik gitu ya. Jadi udah orang jago-jago main bisa bertahan. Mungkin kalau dulu 14% sebenarnya itu hasil daripada caleg-caleg sendiri gitu ya. Kalau perolehannya 14%. Tapi kan naik jadi 16, hampir 16% kan. Ya. Artinya ini ada sesuatu booster tambahan. Nah booster tambahan itu yang tadi gitu loh Bung Rio sebenarnya. Oke. Nah jadi kalau saya tadi dibilang bahwa seolah-olah ini didesain Golkar ini dibesarkan seolah-olah gitu ya. Untuk menerima seseorang untuk masuk gitu ya. Kalau menurut saya enggak. Ini memang jago-jagonya teman-teman di lapangan aja. Dan memang kalau pemilu legislatif ya belum ada teman-teman yang jago main lapangan seperti Golkar lah. Oke. Nah kemudian Golkar membesar nih, faktanya itu. Betul. Nah kemudian ada isu Jokowi mau masuk ke dalam Golkar untuk menjadi ketua umum. Apakah kalangan Golkar sendiri akan menerima dengan begitu aja? Karena Pak JK mengatakan untuk menjadi ketua umum Golkar itu ada syaratnya. 5 tahun menjadi pengurus lah ya. Betul. Nah Jokowi kan belum pernah jadi anggota dan jadi pengurus Partai Golkar. Iya. Apakah mungkin kemudian kader Golkar yang tidak di tangan satu orang, di tangan DPD 2 dan satunya, bisa menerima begitu aja Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar? Ya. Kira-kira nih. Ada satu analogi yang kita bisa ambil contohnya di tahun 2004. Pada saat itu Munas terjadi di akhir Akbar 2004. Nah, Akbar Tanjung ketua umum. Ya. Siapa yang baru terpilih menjadi wakil presiden pada saat itu? Wiranto. Bukan dong, Yusuf Kala dong. Oh ya. Yusuf Kala ya. Sehingga pertarungannya adalah antara Yusuf Kala dengan Akbar Tanjung. Sengit sekali tuh. Ya. Jadi begini. Dan memang kalau Pak JK orang Golkar, nggak pernah ada persoalan. Ya berarti kan syaratnya terpenuhi untuk menjadi ketua umum Golkar. Betul. Nah, artinya untuk penguasa menguasai Golkar harus perang dengan seorang Akbar Tanjung aja itu tipis loh pertarungannya. Artinya nggak sembarangan orang gitu yang bisa kemudian memenangkan dengan mudah. Ya, tapi kan itu sama-sama kader Golkar. Betul. Yang enggak kader Golkar. Pertanyaan untuk jawaban yang keduanya bahwa kalau kader non Golkar mau langsung jadi ketua umum, ini belum terjadi sebenarnya di dalam sejarah Golkar. Tidak ada analoginya. Itu satu. Yang kedua, internal Golkar ini nggak bisa disamakan dengan basis cara berpikir masyarakat pada umumnya gitu. Harus mengerti benar bagaimana keinginannya dan bagaimana permainannya, basis-basis status politik masing-masing dan lain-lain harus lebih paham. Nah, mungkin ya yang bisa dilaksanakan adalah perubahan ADART sebelum pemilihan ketua umum. Ya, Pak. Perubahan ADART kan harus dalam Munas. Betul, Munas jalan dulu dibuka. Ya. Jadi perubahan ADART-nya dilaksanakan di dalam Munas sebelum pemilihan ketua umum. Kan udah sah dong kalau diketok nanti kan. Nah, baru tapi dengan syarat bahwa para ketua-ketua DPR itu menghendaki itu yang saya bilang. Jadi untuk kemudian menguasai permainan di Golkar ini nggak mudah. Ya oke lah. Ya artinya tidak hanya sekedar basis deal. Katakanlah kalau misalnya deal-deal kekuasaan atau deal-deal misalnya uang gitu ya. Nggak serta-merta seperti itu. Karena kita juga harus punya kedekatan-kedekatan khusus dengan masing-masing si penguasa suara ini gitu. Dan ini kalau orang yang bukan Golkar biasanya panjang ceritanya gitu. Jadi nggak akan dengan mudah. Bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Saya selalu bilang bahwa kalau Pak Jokowi pada saat dia berkuasa
kemudian dia masuk, kemudian melakukan perubahan ADRT dan masuk menjadi ketua umum Golkar, itu sangat masih punya daya tarik bagi Golkarnya ya. Ya, kalau bagi Jokowi Golkarnya, ketua umum. kalau Pak mau jadi ketua umum. Tapi kalau kemudian dia sudah selesai menjadi, katakan sudah tidak menjadi presiden, ini nggak ada daya tarik politik sama sekali buat Golkar gitu loh. Tapi anaknya kan wapres. Betul. Tapi Ya. anaknya kan, Iya, ya. anaknya Golkar ini lebih cerdas daripada yang kita lihat gitu. Jadi nggak bisa kemudian dikorelasikan, oh anaknya kan wapres. Memangnya Pak Jokowi bisa hari-hari ngontrol anaknya, kan nggak gitu juga gitu dan lain-lain. Tapi intinya adalah kepentingan Golkar adalah sekarang bagaimana survive di dalam konteks pemerintahannya si pemenang pemilu sekarang, yaitu 02, Prabowo dan Gibran misalnya gitu. Jadi merapatnya kekuatan di Golkar pasti ke Prabowo. Ya karena sebagai presiden. Ya sebagai presiden terpilih tentunya. Dan tergantung ini munasnya kapan sebenarnya. Oke, sebentar gini. Oke. Kalau misalnya Jokowi menjadi ketua umum Golkar agak terjadi kontroversi misalnya, ya. Ada yang setuju, ada yang nggak, macam-macam lah. Masuk Bahlil juga begitu. Tiba-tiba di last minute Gibran yang maju, gimana tuh jadi ketua umum? Oke. Kan Pak JK pernah Paham. jadi itu. Paham. Kalau Pak Jokowi pada saat berkuasa tadi saya bilang mungkin menjadi daya tarik. Kalau Bahlil daya tariknya politiknya kurang. Oke, berarti Gibran punya daya tarik dong. Wapres jadi ketua umum. Gibran mempunyai daya tarik. Gibran mempunyai daya tarik, tapi dengan catatan blessing dari Prabowo nggak, gitu loh. Karena kepentingan pemerintahan bukan hanya kepentingan wapres, kepentingan pemerintahan harus ada dari presidennya. Pak JK maju pada saat itu juga SBY tidak ada persoalan, gitu, sehingga untuk memperkuat basis dukungan Demokrat yang hanya 7% pada saat itu. Golkar kan pada saat itu udah hampir berapa persen ya? 16, 19, 18% kalau nggak salah pada saat. Jadi lebih besar gitu ya. Nah jadi dengan gabungnya Golkar di pemerintahan SBJK pada saat itu akan menambah confidence-nya pemerintahan SBJK tentunya. Itu masuk akal. Nah kalau kemudian sekarang ini kan mau nggak mau Golkar udah ada di dalam. Ya. Itu persoalannya. Golkar nggak perlu direbut. Kalau dulu Golkar di oposisi karena Akbar Tanjung dukung Megawati kan. Jadi harus diambil ini. Jadi gini. Ya, gitu ya agak-agak berbeda posisinya. Ya. Jadi kalau gitu lebih nyaman bagi Prabowo adalah tetap Airlangga jadi ketua umum Golkar. Nah gini. Ya kan gitu. Gini. Artinya Airlangga memang nempel kepada Prabowo. Kemudian Airlangga juga nggak akan banding kemana-mana. Karena kalau dia kemana-mana lagi nanti Jaksa Agung panggil lagi. Nah. Periksa lagi berjam-jam lagi. Kan itu aja. Supaya dia nyerah. Kan gitu nih. Jadi poinnya sebenarnya gini. Pada saat ini kita belum tahu orientasinya Pak Prabowo terhadap Golkar ini seperti apa. Itu ya kira-kira ya. Artinya nanti ketika mau mendekati yang namanya Munas, kekuatan di Golkar bukan Erlangga saja loh. Banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian juga mempunyai aspirasi yang sama. Ya kan? Oh iya. Ketika tokoh-tokoh ini kemudian ingin mendapatkan dalam tanda petik gitu ya, tiket emasnya gitu ya, kan harus ada blessing dari presiden dong. Nah ya, artinya mereka itu kebiasaan Golkar. Walaupun presiden partainya berbeda dengan Golkar. Iya kan gitu. Itu no problem lah. Itu ya. Jadi mereka ini akan berlomba-lomba meminta dukungan dari Pak Prabowo dan meyakinkan Pak Prabowo bahwa mereka akan loyal. Kira-kira gitu aja. Ya. Dan kalau kepentingan Pak Prabowo ada di Golkar, dia pasti akan dukung salah satu. Secara full. Karena kalau dukung kebanyakan siapa yang jadi nanti malah berantakan. Ya oke. Nah, Prabowo sebagai presiden. Artinya gini, maksud saya begini. Prabowo dengan Erlangga nyaman nggak? Itu dulu pertanyaannya. Nah, ya, memang ada kesan gak nyaman. Kan nyaman-nyaman aja. Ya, kan ada cerita-cerita lain ya di dalam konteks itu. Saya nggak mau bahas di sini ya, tapi nanti mungkin off air saya bisa ceritain apa itu ya. Tapi apakah itu sudah clear persoalan itu? Mungkin sudah clear karena Erlangga sudah habis-habisan mendukung Prabowo Gibran gitu mungkin ya. Tapi kan kalau kemudian dilihat ada juga yang dikit-dikit nempel Prabowo kemana-mana kan. Nah, menteri juga, teman saya juga itu. Nah, itu juga yang mungkin akan berpotensi menjadi penantangnya Erlangga. Walaupun gitu. Namanya belum disebut-sebut sebagai belum. Kan kalau kita mau maju ketua umum memang harus dari awal-awal. Janganlah, malah nanti dibunuh duluan kan. Bukan, gini.
Artinya bahwa tidak mudah bagi Bahlil atau Jokowi untuk langsung jadi ketua Sangat umum. tidak mudah, sangat tidak mudah kalau menurut saya. Jadi yang namanya Golkar ini adalah komunitas ataupun ekosistem yang khusus gitu ya. Dan kalau kemudian masuknya salah bisa menjadi blunder. Ini mohon maaf ya, Bung Rio 2004 itu Pak JK tidak pernah tersebutkan mau maju menjadi ketum Golkar pada saat itu. Tidak ada. Sampai kira-kira ketika besoknya mau Munas, baru beliau mendeklarasikan diri yang tadinya Pak JK itu mau mendukung Surya Paloh untuk menjadi ketua umum. Kemudian tukeran. Nah, jadi tukeran gitu. Karena memang situasinya mengharuskan begitu. Karena kalau enggak malah nggak bisa direbut oleh pemerintahan SBY-JK. Kira-kira gitu ya. Hari ini kan berbeda. Nah, 2024 ini sekali lagi yang saya tekankan adalah sebenarnya persepsi Pak Prabowo terhadap Golkar. Apakah beliau punya kepentingan? Gitu kira-kira. Ya pasti. Which is menurut saya bakal punya kepentingan. Kepentingannya apa? Dia harus nyari orang yang nyaman untuk bisa bekerja sama dengan dia, satu. Yang kedua juga, Golkar ini kan ngeri-ngeri sedap. Kalau kita nyari dapat istilahnya ketua umum yang misalnya udah didukung, tapi kemudian berpotensi untuk kemudian berbeda di kemudian hari, ini bisa kejadian. Ya, apalagi dia punya ambisi politik lebih lanjut, mau jadi capres lah, mau jadi cawapres. Ini harus difikirkan dengan basis strategi yang sangat panjang. Artinya tidak boleh berpikirnya taktikal, tapi berpikirnya strategis untuk dukungan di dalam konteks pemerintahannya Prabowo 02 nih. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Oke, kita anggap aja hari ini Airlangga itu bisa membuat nyaman ya Pak Prabowo dalam proses politik sampai pemilu. Ya enggak? Yang kedua mungkin Jokowi juga pasti bisa membuat Prabowo nyaman. Ya, of course. Karena peran Pak Jokowi besar. Nah, pertanyaan kan Bahlil nih. Bahlil yang hari ini menghentikan atau mencabut izin ya tambang dan sebagainya. Iya. Yang hampir 2000-an lebih. Nah, bayangkan itu 2000-an orang itu akhirnya kan berurusan semuanya. Betul. Supaya itu ditinjau ulang. Ya. Apakah kemudian misalnya namanya dikeluarkan untuk menjadi ketua umum Golkar? Anda kan sebagai fungsionalis Golkar ya. Kalau ya. Kira-kira Prabowo nyaman nggak dengan Bahlil ini? Karena kalau Bahlil jadi ketua umum Golkar, nggak jadi ketua umum Golkar aja dikuasai seluruh tambang ini, ya nggak? Dia cabut melalui email yang ini kita baca nih. Melalui email kemudian orang terkaget, yang di situ pemilik tambangnya ada aktivis Golkar, ada aktivis Nasdem, ada aktivis partai-partai lain yang juga pemilik tambang itu. Nah artinya apakah Bahlil yang menguasai tambang itu kemudian mendapatkan posisi politik sebagai ketua umum Golkar? Apa nggak bahaya itu kalau bagi Prabowo? Gimana itu? Ya, kira-kira? Yang saya lihat ya pada saat ini kalau kita lihat Bahlil ditarik bajunya pada saat debat oleh Prabowo, artinya hubungannya dekat, gitu kan? Ya. Artinya hubungannya dekat. Satu. Yang kedua, kalau kemudian urusan tambang dengan urusan Golkar ini nggak ada hubungannya sebenarnya, karena bukan, itu makin menguatkan posisi Bahlil kalau jadi ketua umum Golkar, kemudian tetap menjadi menteri investasi hari ini. Misalnya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya dalam konteks seseorang bisa aja mendeklarasikan diri mau bisa jadi. Aja Bahlil kasih tambang itu kepada orang Golkar misalnya. Itu maksud saya. Tapi maksudnya dalam hal hubungan dia bermainnya, itu kan berarti cuma peluru aja yang dia bisa mainkan. Oh iya. Tapi yang saya kembali tekankan bahwa Golkar ini tidak semata-mata semuanya transaksional di dalam konteks hal-hal seperti itu. Politik, power, uang dan lain-lain itu nggak serta-merta seperti itu. Tapi faktanya gitu bro. Pencalonan Prabowo dan Gibran menjadi presiden itu padahal Munas memandatkan kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden tanpa dicabut Munas lagi, tiba-tiba bisa langsung mengumumkan. Kan prosesnya kelihatan nih. Ya.
Ya apakah itu dipaksa, apakah itu diapakan Ya. Golkarnya manut gitu. Tidak seperti itu juga, karena begini, ketika Munas memandatkan kepada ketua umum untuk maju menjadi capres, ketika ketua umum yang kemudian seolah-olah mengundurkan diri dari mandat itu kan boleh-boleh saja sebenarnya. Oh iya. Tanpa harus melalui Munas. Gitu loh. Yang disayangkan adalah pencalonan Gibran itu dilaksanakan sebelum Rapim kalau nggak salah. Ya. Nah, tapi di Rapim kemudian ditetapkan lagi. Ditegaskan. Tapi harusnya waktu diumumkannya itu mau tidak mau harusnya jangan diumumin dulu gitu. Ya, tapi karena berdiri dulu di iya, media terus besok baru di itu yang disayangkan. Nah, tapi kan pada dasarnya ketika tidak ada gejolak di Golkar itu sebenarnya menerima aja semua gitu. Kira-kira kan ya, seperti kan itu. bisa aja nggak ada gejolak kalau terima Bahlil. Pada saat itu sudah skakster ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, skakster tuh istilahnya tuh belum skakmat, tapi skakster aja. Hampir mat. Hampir mat. Kalau nggak diikutin mat bener. Bisa jadi. Saya nggak tahu lah. Tapi pada saat itu skakster dan Golkar juga sudah semangatnya udah nggak mau pusing. Karena pada saat itu kader-kadernya udah lagi mau fokus ke dapil kan. Jadi ya udahlah. Terserah lah capres mau siapa gitu kan kira-kira kan. Yang penting gue dapil gue. Kan orang-orang gue kan semangat pada kayak gitu. Tapi kalau sebetulnya keadaan kalau tidak dalam konteks menghadapi pemilu. Ini ceritanya lain bos. Bakal rame itu. Erlangga mengambil keputusan seperti itu bakal rame sebenarnya. Karena pasti akan digoyang dengan isu berbagai macam isu. Dan ini di Golkar itu sangat dinamis. Ya, kalau saya lihat karakter-karakter senior-senior di sana masih kuat. Ya, dan kemudian masih vokal, tapi juga saya sudah perhatikan nurun nih kepada junior-juniornya juga. Jadi dinamika Golkar tetap sesuatu yang sangat menarik. Nah, apakah kemudian Jokowi bisa menundukkan Golkar? Ini juga menjadi satu pertanyaan. Karena di dalam tatanan politik dia memangnya beliau paling jago. Bro meragukan Pak Jokowi sekarang kan nggak bisa naluin Golkar. Bukan meragukan, saya bertanya, apakah maksudnya ini kan pertanyaan kita bareng-bareng nih sekarang. Saya mau jawab itu gitu ya, bukan meragukan. Ini justru kalau menurut saya drive-nya Pak Jokowi untuk ngambil ini tinggi. Kenapa? Ini kayak seolah-olah kan, wah, saya sudah melaksanakan ini berhasil, Ini adalah tantangan-tantangan berikutnya. Bagaimana kemudian menguasai satu partai yang istilahnya dia bukan siapa-siapa gitu di situ masuk dan kemudian bisa dia kuasai. Dan ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Karena pertama berdasarkan kalkulasi perhitungan kursi kayaknya Golkar walaupun nomor 2 di suara nampaknya di kursi akan lebih banyak daripada PDIP nih. Nampaknya saya belum tahu finalnya ya. Nah, kalau itu kejadian kan ini menjadi satu yang sangat menarik bagi ketua umum ke depan. Dan Pak Jokowi kalau kemudian ingin mewarnai pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, nggak bisa cuma punya Gibran di situ. Mau nggak mau dia harus punya kekuatan politik yang mendukung. Nggak bisa cuma pakai projo doang gitu. Nggak bisa cuma megang Gibran. Bukan partai. Bukan, makanya itu dia. Makanya harus punya partai yang kuat. Dengan posisi Golkar mendapatkan kursi banyak di DPR ini menjadi seksi gitu. Dan ini tidak hanya kemudian kalau saya lihat ya, belum tentu nanti istilahnya tuh kayak walking in the garden gitu ya. Bukan cuma jalan-jalan di taman aja nih buat Pak Jokowi. Pasti narasi-narasi yang dibangun oleh teman-teman yang lain di dalam juga banyak. Nggak akan semuanya tiba-tiba setuju. Saya rasa enggak. Oke. Kira-kira kalau Pak Jokowi jadi ketua umum, memang ada orang Golkar yang keberatan? Bukan keberatan, ya istilahnya kan di dalam Golkar ini pasti ada orang sudah bertahun-tahun di situ. Oh iya. Pasti sudah ada orang yang mempunyai rencana-rencana ke depan. Tapi kan nggak sehebat Jokowi. Ya, betul. Ya. Kan itu. Kalau ada RT-nya, ya ada RT-nya bisa diubah, MK aja bisa kok. Ya. Non apa? RT sulit-sulit. Intinya begini, pernah masuk ke dalam suatu lingkungan yang kemudian kita udah baik nih hubungan. Kita ngobrol. Saya minta dukungan kepada Bung Rio gitu. Ya.
Tapi karena Bung Rio ingin lebih dihormati, Bung Rio nggak membuat itu menjadi mudah. Paham nggak maksud saya? Lah ya. Nah, di Golkar model kayak gitu. Jadi kalau Bung Rio, apa berani lawan Jokowi? loh kan saya bilang bukan mempersulit. Ya, tapi tidak mempermudah juga. Dibuat supaya kesannya nilai dia tinggi gitu loh. Oh, iya. Artinya stake-nya dia kan gini bro. Jokowi mengambil Golkar itu karena nilai Golkar tinggi, kan gak usah nilainya. dijual-jual aja. Saya bicara orangnya, karakternya, budayanya bos. Ya. Jadi kalau tidak kemudian satu persatu didatengin dan kemudian. Tapi mungkin kalau Jokowi masih berkuasa dan menggunakan kemudian basis-basis isu intel yang ada. Ya pasti ketua-ketua DPD itu juga ada catatan-catatan hukum yang bisa dimainkan. Ya makanya itu. Nah itu. Tapi belum tentu menjadi juga sesuatu yang ini. Kalau tiba-tiba Jokowi mainkan kartu itu tapi kemudian dia lari minta dukungan Prabowo dan mendapat dukungan juga ceritanya lain juga kan gitu. Jadi ini artinya gini. Ada kemungkinan artinya gini. Kalau Bung Rio nanya saya di dalam konteks satu skenario, nah pendekatan ke dalam Golkar itu nggak bisa cuma satu skenario, multi skenario. Dan kalau saya lihat Pak Jokowi juga orang yang cerdas di dalam konteks memainkan multi skenario itu. Artinya apa? Pasti Pak Jokowi ketika punya niatan untuk masuk ke Golkar, bisa aja nih tes the water dulu lempar. Bahlil dulu coba deh, kayak gimana sih gitu kan. Lempar dulu aja. Tapi belum tentu Bahlil itu pada akhirnya gitu. Jadi dia akan menakar, terus kemudian mengerti permainan seperti itu dan baru masuk gitu. Jadi multi skenario tadi. Jadi nggak ada satu skenario yang berbeda. Nih loh jimatnya begini loh rumusnya karena dinamikanya panjang. Ya kan. Jokowi itu tidak pernah membuat strategi yang sangat mudah dibaca. Tuh, ya. Itu multi skenario itu. Di permukaannya A, padahal mainnya di B. Gitu. Betul. Nah, itu Munas Golkar, apakah kemungkinan bisa dilakukan sebelum pelantikan presiden baru? Kayaknya bisa. Oh, ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting dilakukan di 2024. Ya. Karena gini, pasti Airlangga dan teman-teman di pengurus Golkar menghendaki setelah pelantikan. Ya. Karena menyusun kabinet. Oh. Kalau kemudian Munas Golkar itu sebelum pelantikan presiden, yang pengurus hari ini tidak menikmati soal siapa yang diusulkan di kabinet. Jadi yang pasti kan Airlangga and the gang menghendaki setelah kabinet terbentuk. Betul. Pertanyaannya Erlangga masih punya daya tawar nggak? Kalau dia jadi ketua umum kan masih punya daya tawar. Tapi katanya ekornya udah dipegang. Iya. Makanya. Jadi sebenarnya ini tergantung daripada rencana Pak Jokowi sebenarnya. Kalau menurut saya gitu ngelihatnya. Artinya kalau serius. Jokowi lah menjadi ketua umum besar di Partai Golkar. Ya kalau misalnya memang serius dan kemudian mau mengkondisikan semuanya. Harus pada momen dan sebelum disusun kabinet. Saya nggak bicara sebelum atau sesudah, tapi harus pada skenario yang momennya tuh pas gitu loh, ya pasti. Ya, kalau pas kan sebelum kan. Itu kan menurut kita belum tentu juga. Bro, November itu pilkada. Ini orang bicara tiket pilkada ini. Pilkada tuh September sudah masuk bos. Ini putusan MK. Bukan November itu, tapi September itu nama-nama sudah masuk. Iya makanya kalau Munas itu kalau bisa kan sebelum September. Berarti itu kan. Ya menentukan pilkada. Itulah maksud saya. Kabinet. Maksud saya itu. Jadi momennya harus pada momen yang pas gitu. Kira-kira gitu. Itu gak ada gunanya lagi. Iya dan kalau misalnya kan tadi saya udah bilang kalau Pak Jokowi sudah lengser, daya tariknya apa? Kan gitu juga. Betul kan? Kira-kira gitu. Nah jadi ini masih terbuka lebar ya. Bisa jadi ini buat manas-manasin. Jadwalnya kapan seharusnya? Munas ini? 2024. Setelah kabinet. Waktu tahun dulu kan minta sebelum kabinet. Iya. Kan akhirnya mundur. Akhirnya sesudah ya. Sesudah kabinet. Saya agak lupa soalnya. Iya benar. Berarti sesudah sebenarnya jadwalnya. Tapi nggak ada masalah. Tahun 2024. Pokoknya habisnya tahun 2024.
Karena kan pengurusannya itu adalah 2019-2024. 2024. Jadi lewat dari 2024 tuh udah. Tapi suara-suara Munas cepat-cepat kan belum terdengar Belum. hari ini. Ya Munaslup aja sebelum pemilu Ya, muncul Munaslup kan aja. mundur. Iya. Kan 2 kali itu mau terjadi nggak jadi. Nggak jadi. Ya begitulah dinamikanya. Kita lihat aja. Karena ini kan sebenarnya gini juga. Di teman-teman di daerah itu juga mungkin masih belum nyawanya belum balik nih, masih kecapean karena baru bertarung di pileg Ya, kan. kalau nyawa belum balik lah kasih nyawa. Ya bukan, maksudnya tuh dia nunggu dulu balik, semangat dulu baru nanti bicara Munas. Oh, gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau menurut saya, ya memang Golkar ini terbuka. Mau Pak Jokowi kayak mau misalnya siapa nanti yang mau masuk, welcome ya. Yang paling penting bisa. Termasuk Balil. Iya, yang paling penting bisa menaklukkan pertama siapa? Ketua DPD tentu yang punya suara. Bukan DPD 1 aja nih, ada DPD 2 juga, ya kan? Terus siapa lagi? Yang harus ditaklukkan? Enggak dong, ya, ada Kino kan gitu. Bukan, itu kan yang punya suara Yang punya semua. suara. Kan dia bilang yang punya suara. Tokoh-tokohnya. Bukan, apa? Presiden lah. Panitia harus dipegang bos, panitia Munas. Gampang panitia itu. Nggak bisa. Panitia Munas ini justru adalah pertarungannya calon-calon yang benar mau serius. Jadi mereka udah membuat faksionalisasi sebelum Munas itu. Nah, iya. Nah, jadi nanti macam-macam panitianya nanti dipinjak ekornya kakinya menjerit. Jadi ya, udah kita sama-sama tahu lah ini nggak ada itu panitia lebih berkuasa daripada pemegang suara. Ya enggak lah. Kalau kemudian nanti basis tata tertibnya diubah. Nah, tata tertib diubah ini kan ketum pesanan nih. Bukan. Saya ini mantan kader Golkar, dia tahu bagaimana cara main di dalam itu. Ya, artinya begini. Artinya kalau panitia di Munas itu kan ingat kan waktu kita saya dukung di Riau tuh kan. Ya. Nah itu kan clear sekali gitu. Ya. Bahwa yang namanya verifikasi calon ketua umum itu dibuat lama, dibuat deadlock seolah-olah kan. Ya. Sehingga Karena disitulah kekuasaan terlibat. ranah-ranah untuk main. Ya itu kembali lagi. Jadi ini tergantung dari waktu kalau menurut saya. Waktunya kalau momennya pas. Sebelum September mungkin tuh momen yang pas. Oke. Tapi itu pun belum tentu bisa. Karena kan harus sepakat dulu kan. Nah, gampang bikin sepakat dulu. Nah. Kalau itu urusannya. Pokoknya kalau punya duit. Kalau punya beres tuh ya kan. Beres. Iya. Saya yakin beres deh. Tergantung niatnya mau bikin kapan. Iya. Itu kita pengalaman ya. Itu walaupun gaduh di depannya, belakangnya pasti satu suara. Ya kalau Golkar selalu gitu. Iya selalu gitu. Iya. Jadi apakah itu kedewasaan berpolitik? Menurut saya sih itu kelebihan. Sebetulnya tuh karakter. Sekaligus kelemahan. Bukan, kalau saya sih merasa itu menjadi selalu satu kelebihan dari Golkar ya. Ya. Dimana itu menjadi satu komunitas politik yang menurut saya menarik gitu. Enak gitu. Jadi tidak ada yang namanya veto, tidak ada yang kemudian. Ya memang ada arahan ketua umum yang kadang-kadang kita harus penuhi gitu. Tapi tidak serta-merta kemudian ketua umum tidak bisa diajak bicara. Jadi ruang diplomasi tinggi di Golkar itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Closing statement terhadap Golkar yang menjadi primadona diperebutkan banyak orang. Harapannya next Golkar gimana? Ya pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman Golkar bahwa di pemilu 2024 ini menjadi nomor 2 yang pertama, tapi juga nampaknya kursi akan menjadi nomor 1 ya di DPR. Dan ini suatu keberhasilan yang luar biasa dan tentunya ini harus bisa tidak hanya untuk kejayaannya Golkar kembali, tapi juga tentunya harus bisa memberikan basis kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh. Itu sih mungkin harapan dari saya. Jadi teman-teman nanti yang terpilih di DPR RI nanti, ayolah kita jangan cuma berpikir di dalam konteks bagaimana kemudian istilahnya bermain politik di dalam kepentingan masing-masing, tapi juga benar-benar berjuang untuk rakyat. Baik, Bro Pumpida, terima kasih. Wah, saya yang makasih, thank you banget. Kedatangan hari Mantap. ini. Sobat Forum, dalam perang itu adalah perang dengan politik dengan pertumpahan darah. Tapi di dalam politik adalah perang dengan tidak berdarah. Jadi selamat sore, sampai jumpa lagi di Sobat Forum berikutnya. Terima kasih.
Thank you, Bro. Mantap.